Kulo Pak Sopiman. Iya. Dulu emang perantauan di Jakarta dan kerja di beberapa perusahaan. Dan waktu itu kan ada ekonominya udah menurun, ya ada inisiatif lah. Asalnya dari Seragen. Iya, sebenarnya dulu kan saya itu produksi tempe keripik. Nah, kemudian kan agak kendor lah selama krisis ini ya. Itu kan pandemi. Ya, pandemi itu agak kendor. Terus saya berpikir banting setir apa? Awalnya kepengen beli itu, kemudian saya belajar bikin sendiri bisa, ditawarin dijual sama temen itu bisa laku. Ya sampai sekarang itu udah produknya udah banyak ya, udah ke mana-mana. Ya untuk Pulau Jawa sih, Jawa Tengah sementara ya lokalan, Kudus, Malang, Bali, Jakarta. Kalau menurut saya sih nggak ada. Justru itu menjadi tantangan saya tuh. Itu awalnya tuh dari kepengin yang bagus gitu loh. Tanya harganya itu mahal. Nah, terus kemudian itu ada temen ikut belajar terus cari guru. Ini produknya dari mana dan ketemu sama sang pengrajinnya. Nah, kemudian tuh belajar di situ sama pengrajinnya langsung. Ya awalnya emang itu dulu kicauan saya. Iya. Beberapa kicauan tuh bosen. Kemudian kan ada temen ngasih perkutut satu itu. Kemudian kok didengar suaranya tuh lain daripada yang lain, jadinya tertarik. Kemudian terus beli lagi, paling ada 3-4 lah. Kalau buat spesial sebenarnya semuanya spesial, nggak ada satu macam, semua bagus semua. Kalau menurut saya itu bagus semua. Kalau masalah bambu itu gampang, kalau daerah sini masih gampang. Banyak yang di store itu, di pengepul bambu masih banyak. Kalau yang susah itu menjalin. Sebelum perkututan rame itu gampang. Yang kualitasnya dulu bagus kalau rotan itu. Sekarang itu mungkin ya terlalu rame untuk sangkar, itu masih muda mungkin udah di itu. Kalau menurut saya kalau prosesnya itu gampang rotan. Gampang rotan, tapi untuk kualitas bagusan bambu. Untuk secara kualitas bahan bambu itu kira-kira bambunya itu dari bambu apa, dan kira-kira bambu itu sudah umur berapa tahun? Kalau umur kurang tahu. Biasanya kan kalau saya milih itu yang berkualitas itu yang tua. Oh, yang tua. Milih yang tua. Bambu apus biasanya. Oh, berarti preng-apus gitu ya? Ya, preng-apus. Ya, biasanya lebih berkualitas itu. Itu berarti preng-apus itu nanti prosesnya itu direndam dulu atau diapakan biar untuk membuat tekuk-tekuan itu tidak terjadi, biar tidak gampang putus gitu. Enggak, itu langsung itu manual bisa itu. Bisa. Manual bisa. Ada juga sih yang pakai di open itu. Oh, pakai kalau open. Dari saya kebanyakan kalau bambu itu yang model jepitan itu. Model dijepit ya. Dijepit kayak ini, jepitan. Ya, tapi untuk dari pengalaman yang mistis ya nih, dari bambu-bambu kan biasanya kan kalau di pohon bambu biasa kan ada cerita orang-orang, ada penghuninya. Itu pernah mengalami hal-hal yang istilahnya pengalaman pribadi secara goib sendiri, pernah apa enggak? Ya kalau itu sebenarnya ada. Waktu itu bambu itu saya potong tuh nggak tahu itu ada tawonnya. Tawon madu ya, lebah. Tawon madu. Oh gitu. Nah, tawon madu itu kemudian saya bikin tuh ada 2 itu. Yang satu saya pakai sendiri. Dalam pembuatan baru
setengah jadi ya, kayak gini tuh baru. Oh gitu ya, itu bahan setengah jadi ya, baru setengah jadi itu waktu tidur malam tuh nggak tahu tuh tengah malam tuh bangun kayak mimpi, kayak setengah sadar ya. Atau ada cahaya putih itu masuk ke sangkar ya, ke sangkar yang belum jadi gitu. Jadi pengalamannya mistis tuh berarti ada sejenis cahaya yang masuk ke sangkar gitu ya. Nah, tapi setelah itu ada efeknya terhadap diri Mbah Man atau memang itu cuma sekedar firasat atau sekedar sinyal dari alam goib yang bahwa itu bambu itu memang bambu spesial gitu? Ya kalau menurut saya emang itu selama saya bikin sangkar baru sekali itu ada bambu itu yang ada awan madunya. Awan madu itu ya. Itu lebah kelanceng atau lebah madu ya? Itu lebah kelanceng. Lebah kelanceng yang ada kecil-kecil hitam, ada tanahnya itu ya, yang sangkarnya tanahnya itu ya. Nah, setelah proses pembuatan selesai itu berarti ya tidak mengalami hal-hal yang ganjil ya? Ya alhamdulillah enggak lancar semua itu. Setelah sangkar itu jadi, ditempati burung misalkan, atau minta burung yang spesial atau katuranggan yang spesial atau apa yang cocok ditempatkan di sangkar tersebut? Enggak, semua kerasan itu. Semua cocok ya, tidak ada pengaruhnya ya? Enggak ada pengaruhnya. Ya yang penting kan dalam pembuatan sangkar itu juga hati-hati lah masalah ini apa itu. Masalah ruji itu kalau bisa itu ya jangan sungsang. Oh gitu. Maksudnya yang atas tetap atas, yang di bawah tetap bawah. Kemudian untuk masalah pangkringan, buat pangkringan burung tenggiran itu kalau bisa tuh jangan pakai paku. Itu karena akibatnya kalau paku lama-lama karatan, kalau kena kaki burung kan bisa infeksi. Itu gitu harusnya ya? Disate pakai bambu ya, lebih aman itu. Kalau menurut saya gitu. Oh ya. Semua manual semua. Bahannya dari bambu semua, semua. Bahannya dari bambu. Ini bambu semua ini. Termasuk ini juga bambu semua. Kalau ketahanan bambu itu lama, puluhan tahun lebih. Kalau dari itu yang guru saya itu ada berapa puluh tahun itu, 25 tahun lebih itu. Masih bagus ya? Masih utuh. Masih utuh, bagus. Ya semuanya tergantung perawatannya. Iya, perawatannya. Tapi untuk proses pembuatan sangkar ini kalau yang khusus ya, yang mungkin yang model Mataraman atau model kubah itu, kalau fokus ya, dalam arti fokus pembuatan itu memakan waktu berapa bulan, berapa hari? Oh, itu tergantung modelnya. Iya, tergantung modelnya. Kalau full ukir itu ya bisa hampir 1 bulan. 1 bulan ya, full ukir itu dalam arti dikerjakan terus ya? Iya, kalau dikerjakan terus, tergantung tingkat kesulitannya. Ya, tapi untuk proses pembuatan ini yang paling sulit yang jenengan alami ini yang model apa? Model Mojopahit, model Mataram, atau model kubah? Ya, yang paling lama ya model kubah karena prosesnya lama itu. Oh, model kubah ya. Iya. Kalau yang untuk pembuatan sangkar yang model kubah yang mungkin itu istilahnya sakral ya, sakral kan, model kubah sakral itu kadang ada ritual khusus atau mengambil waktu dan dino, cowok Jawa ini dino pasaran sing cocok gitu, Mbak. Kalau masalah hari itu semuanya hari baik. Yang penting kita tuh niat kita. Nah, niat kita kan kerja, niatnya ibadah gitu aja ya. Oh gitu ya. Jadi tidak ada hari khusus untuk buatan ngawiti, buat burungan tidak ada ya. Enggak. Kalau puasa juga bikin. Ya, mesti ritual lah, ada ritual untuk secara itu ritualnya ada enggak? Misalnya harus membuat ini pranknya ini khusus, ada ritualnya. Oh, ya ada sebagian tuh ya, waktu itu juga ada yang pas puasa mintanya ya pas hari tertentu juga ada. Jadi itu kan sesuai ini permintaan ya. Dan juga itu bahannya dari beliau itu juga barang istimewa menurut
menurut saya. Karena bambu itu pada umumnya itu kan lurus. Kalau dibelah itu lurus. Itu ngelok itu belok-belok seperti keris itu ya. Keris, ada ya. Gitu. Itu ada. Karena itu bambunya itu pun awalnya itu juga ini ada kerisnya. Berarti ada pada saat pengambilan bambu tersebut ada ritualnya khusus mungkin ya. Ada ritual khusus sehingga muncul maujudnya benda keris itu tadi ya. Ada. Jadi kemungkinan bambu itu dulunya untuk semayam atau bertempat keris tersebut gitu. Ya. Nah, dengan ini kan berarti kan ada suatu mistisnya ya, ada suatu kegoibannya. Nah, dalam pembuatan itu jenengan mengalami suatu, apakah neng jero ati nih jenengan ada suatu sing rada berbeda dalam menangani kasus bambu tersebut? Ya sebenarnya emang perasaan itu agak lain. Tapi kita kan semua kan dia makhluk Allah ya. Betul, kita kepasrah ke yang kuasa aja. Tapi secara hati itu ada sesuatu yang beda gitu ada ya. Yang beda. Ada yang beda. Kayaknya ada energinya. Aura yang beda gitu ya. Yang lain lah. Ya itu setelah proses ini kan sangat seru sekali karena ini ada unsur-unsur yang magis ya. Dan nanti pembuatan sangkar ini memang sangat-sangat spesial ibaratnya. Nah ini pemesannya mungkin juga orang-orang spesial kalau yang ini. Orang spesial itu. Ya untuk pesanan sangkar ini yang dari bahan yang katakanlah ini tadi sangat istimewa itu dia itu rencananya yang sing punya itu mau dikasih burung katuranggan apa Mbak? Rencananya pada saat kalau saat itu udah lama lupa saya itu. Apakah Bromo Geni atau apa atau ya kemungkinan ya itu kali Mas ya. Jadi saya lupa udah lama itu. Udah lama ya. Tapi dia tahu pernah bilang itu Bromo Geni mungkin ya. Iya. Itu berarti auranya kan agak panas gimana gitu ya. Tapi dan menambah aura itu dia kasih ini pakai emas itu. Di apanya tuh Mbak? Di atasnya ini. Di atas. Langitnya itu dikasih emas. Di atap berarti di atapnya dikasih emas. Emas murni. Berapa gram itu pada saat itu? Lupa saya tapi sedikit atau sebagai syarat mungkin ya. Iya. Ya istilahnya kayak dulu rumah-rumah dulu kan asalnya kan bikin sangkar kan sama aja kayak bikin rumah ya. Bikin rumah. Jangan ada yang kebalik. Gitu ya. Nah, sekarang gini, jenengan katakan kalau membuat suatu sangkar tidak boleh rosnya atau pucuknya terbalik. Itu secara efek terhadap mungkin pengrajin atau pengguna ataupun terhadap burungnya sendiri, apakah ada pengaruhnya, Pak? Ya kalau menurut keyakinan saya ya lebih bagus ya Anci itu yang kebalik. Gitu ya. Karena kan dari orang-orang yang membuat kurungan ya, itu kan ada yang memang bilang harus sejajar, harus itu kan akan ada pengaruhnya terhadap burung tersebut. Mungkin burung tersebut itu tidak nyaman atau burung tersebut itu mungkin akan mati atau mungkin akan hilang atau gimana itu. Kata dari yang pengrajin saya yang pernah saya tanyakan dulu memang ada efeknya gitu loh. Tapi untuk jenengan sendiri apakah sudah pernah membuktikan gitu loh maksudnya? Kalau biasanya itu ya kemungkinan kalau ada yang terbalik atau itu ya kalau menurut saya sendiri. Iya menurut pendapat jenengan. Kemungkinan ya nggak kerasan dia. Bagi penghuni atau perkututnya tadi perkutut. Berarti memang itu kalau diibaratkan sebagai rumah itu berarti ada sesuatu yang kurang pas gitu ya. Ya contohnya kayak yang tadi itu yang ada yang pesan yang spesial itu burungnya yang minta bukan orangnya. Jadi dari bisikan gaib atau dari model mediasi atau gimana mediasi, kemungkinan mediasi, gitu kan minta dibikinin gitu. Berarti orang-orang tersebut berarti orangnya juga orang orang spesial yang mempunyai ilmu istilahnya pengetahuan tentang supranatural gitu Mbak ya. Kemungkinan gitu Itu orang mana Mbak? Kira-kira Mbak orang mana? Orang Pati di sini atau orang-orang Pati sendiri? Orang-orang Pati ya. Kalau orang-orang Pati memang kadang itu memang
sifat kesakralannya itu masih Ya, ada ya, masih ada. masih ada. Kejawennya masih ada ya. Ini kan sesuai yang kita bicarakan, berarti untuk Sangkar Perkutut sendiri ini kan memang harus melakukan sesuatu kalau ada pesanan yang memang itu untuk khusus perkutut yang spesial bagi pengerawat istilahnya. Kalau perkutut ngerawat ya, ngerawat perkutut istilahnya. Oh gitulah. Untuk pengalaman-pengalaman yang secara ini kan yang kita bahas yang di eksna saja ya, dalam arti untuk kegoibannya mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan terhadap pemakai sangkar jenengan, mungkin apa perlakuannya harus begini atau gimana gitu. Itu tergantung ini yang pesen itu kemantepannya. Oh, jadi requestnya apa? Ya jenengan kan, tinggal kadang kan sampai berapa bulan nggak diisi dulu, nunggu waktu hari yang baik. Itu juga ada ya, Pak ya? Ada. Berarti istilahnya sesuai dengan permintaan penghuninya tadi ya. Kadang warna juga ada yang minta yang warnanya gini. Saya nggak mau yang merah, kadang ada yang minta yang merah. Oh gitu. Jadi untuk Sangkar Perkutut ini memang jenengan ini mayoritas pakai warna gitu, Pak. Warna jadi ada semua. Variasi ya. Ya kadang ya itu natural juga ada, tapi kebanyakan warna. Oh enggak ya. Memang sekarang kan di Keraton Solo sendiri itu kan sekarang juga main warna ya, di Keraton sendiri kan ada warna-warna yang kuaskan atau untuk bangunan-bangunan di keraton sekarang sendiri kan juga masih menggunakan warna, ada yang warna biru, ada putih, ada warna merah gitu. Nah untuk jenengan sendiri Mbak, untuk pewarnaan sangkar ini apakah sesuai pesanan, apakah sesuai kemantapan hati sehingga kok bisa menentukan warna putih, warna merah, warna kombinasi gitu loh Mbak? Ya kalau untuk warna biasanya yang pesanan itu dominannya warna apa gitu. Putih ya putih, tapi untuk variasi biasanya apalagi yang ukir itu biasanya udah pasrah ke saya. Oh, berarti sesuai nggak menentukan. Sesuai karena untuk kreativitas jenengan berarti untuk memadunya itu susah. Pertamanya saya juga yang bikin ukir gitu, saya warna gini, saya pandang dari jauh itu mati, ada warna mati, itu saya ganti lagi. Jadi prosesnya memang lama untuk pewarnaan Mbak ya. Pewarnaan itu agak susah. Apalagi yang warna batian kecil-kecil ini juga sampai pegel boyok. Oh gitu ya. Masanya kayak batik gitu. Kalau pakai kayak canting, tapi bukan canting, pakai lidi. Gini satu langsung seret, satu gini. Coba sangkar yang ada batik yang kecil ditampilkan Mbak, tampilkan biar lebih jelas ini dari pemirsa Kak. Wah ini ya, ini sangkar yang sangat bagus sekali ini ya, sangat istimewa ini ya. Ini pesanan dari orang mana ya Mbak? Ini dari dalam kota sendiri. Dalam kota Pati ya. Tapi dia mini ya itu namanya. Ya mini ini banyak yang peminatnya sekarang yang mini-mini gini. Gitu ya. Tapi memang itu pewarnaannya memang sangat-sangat luar biasa sekali itu, sangat elegan gitu ya. Tapi untuk masalah harga berarti ini kan nanti bisa nego ya Mbak, bisa nego pesan sesuai pesanan, kriterianya modelnya seperti apa, tarifnya pasti akan berbeda-beda Mbak ya. Beda-beda, semua beda-beda. Tapi ya secara umum itu kan secara kualitas sama ya pembuatan di sini ya. Nah tapi bedanya di sini untuk sangkar ini kan ada kombinasi ya dari menjalin dan khusus yang menggunakan bambu. Secara mayoritas peminat ini kan untuk biasanya kalau bambu ini kan biasanya untuk peminat perkutut yang katuranggan dan orangnya mungkin juga orang-orang yang sudah memahami perkutut ya. Nah ini biasanya yang paling dominan dipesan di tempat jenengan ini dari bahan bambu pure atau ada menjalinnya? Itu macam-macam ya.
Ada yang full bambu juga ada, yang pakai menjalin juga ada. Oh gitu. Tapi titik kesulitannya itu berarti malah titik kesulitan di bahan bambu ya? Iya. Gitu. Kalau dari bahan menjalin itu berarti kan lebih mudah ya? Ya lebih mudah karena kan untuk pembuatan itu apa ya? Untuk ukiran, untuk pemanis. Iya. Ya di sini tuh lebih gampang itu. Untuk Gitu. sekatan di sini lebih gampang untuk mengukirnya. Karena lebih empuk, lebih itulah. Lebih mudah gitu ya. Kalau dari bambu biasanya agak keras, pecah gitu. Biasanya. Nah, untuk membuat ukiran-ukiran seperti itu berarti kan membutuhkan waktu. Itu berarti manual ya? Manual semua. Manual semua. Berarti kalau untuk membuat seperti itu ya berhari-hari, Mbah ya. Ini jumlahnya berarti ada hitungannya tiap kotak ya, Mbah ya? Iya, 8. Kadang ya tergantung ini tiangnya. Kalau tiang 6 ya bikin 6. Biasanya kadang ada yang atas bawah juga ada. Paling bawah aja juga ada. Gitu. Sesuai pesanan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan mau pesan ya lebih baiknya datang ke sini ya. Iya, bisa ngobrol langsung. Langsung diterangkan. Ya mungkin nanti bisa alamatnya bisa dimasukkan di sini. Nanti kalau ada teman-teman yang mau pesan khusus untuk sangkar Katurangan yang spesial, Mbah Man bisa melayani kan gitu kan? Iya, insya Allah. Itu pun kalau waktunya ada. Kadang kan sampai setahun suruh nunggu ya ada. Ada ya, yang pesan sampai setahun ada. Wah, luar biasa. Tapi dengan pengrajin sangkar ini, berarti jenengan ini sudah nyaman ya, istilahnya merasa ada sesuatu ikatan bahwa membuat ini suatu istilahnya dari hati nurani ya, nurani. Udah menjiwainya menjiwai. Jadi pada saat pembuatan tuh ya dibuat enjoy, buat senang gitu ya. Itu pun kalau pas ya namanya seni gimana ya? Kalau hatinya lagi nggak mau mood ya, nggak saya pegang. Oh gitu ya, betul. Jadinya ntar nggak maksimal. Berarti sesuai rasa, Bang. Ada rasanya, pembuatan ada rasanya. Karena setiap itu kan harus pakai perasaan semua ya, untuk menimbulkan ide-ide kreatif itu kan membutuhkan mood tersendiri gitu ya. Nah, untuk alat-alatnya sendiri, Mbah, ini kalau boleh tahu, ini alatnya yang dibuat katanya manual itu alatnya seperti apa? Mungkin gerajinya itu manual kecil atau geraji biasa itu. Geraji besi. Terus apa namanya? Kalau bendu apa namanya itu? Bendu apa namanya? Bendu bahasa Indonesia apa? Ya arit ya. Ya arit tapi yang tebel. Terus peso yang gede atau bladok atau apa? Kan orang Pati bladok ya. Bladok ada peso, terus peso gede, peso kecil, dan ini apa tuh alat ukir yang kecil-kecil. Oh gitu, berarti ada alat ukirnya tuh beli atau memang membuat khusus? Ya, kebanyakan ya ada sebagian beli, sebagian bikin sendiri. Oh, berarti untuk yang peso-pesonya juga bikin sendiri. Untuk ukuran yang khusus mungkin di pasaran tidak ada, kita membuat sendiri gitu, Mbah. Ya. Nah, untuk ini, Mbah, bagi ini pesan untuk yang pemirsa ya. Dalam perawatan sangkar ini mungkin bisa disampaikan apakah dijemur berapa jam baru dimasukkan, kan kalau perkutut kan biasanya ada penjemuran juga. Nah, kalau untuk bahan dari bambu dan ada catnya yang kombinasi ini kan mungkin kalau ditaruh di luaran terus kan biasanya kan cepat kusam. Nah, itu ada trik atau cara supaya catnya itu lebih awet dan bahan-bahan dari bambu itu tidak cepat istilahnya rusak gitu, Mbak. Ya sebenarnya sih kalau perawatan itu ya, kalau menurut saya itu sebenarnya
Kalau perkutut tuh dijemur 1 jam 2 jam udah cukup, terus diangin-angin kan udah nyaman, udah bagus. Gitu ya, udah bagus. Yang penting kena sinar matahari gitu ya. Ya maksimal 1 jam sudah cukup ya. Iya. Terus diangin-anginkan di teras itu udah bagus ya, itu. Sudah bagus ya. Berarti treatmentnya seperti itu ya untuk cara perawatan sangkar agar awet ya. Karena kan yang penting kayak ngasih air minum itu jangan terlalu berlebihan, setengah itu ya cukup, biar tidak tumpah dan mengotori, membasahi sangkarnya ya. Ya. Nah terus untuk ini Mbah, untuk sangkar-sangkar ini, karena kan sangkar ini kan juga harganya pasti kan ya di atas rata-rata, karena pembuatannya sendiri kan menggunakan rasa ya, menggunakan istilahnya ya ritual yang sangat membutuhkan konsentrasi dan ketelitian. Untuk harga mungkin kalau teman-teman mau pesen itu harganya tuh berarti relatif gitu ya? Iya relatif. Tergantung sesuai dengan pesanan ya. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu bukan jual sangkar, jual seni kalau saya. Gitu ya. Jual seni bukan jual sangkar. Iya. Kalau sangkar tuh banyak ya, bener. Seninya itu yang beda. Iya. Yang ada seninya itu yang nilai lebihnya ya. Yang harganya itu kadang ya tidak bisa dikatakan ya. Dan itu juga sebagai istilahnya menyampaikan apa ya, menyalurkan hobi, menyalurkan kesenangan ya, menyalurkan rasa ya. Kalau sudah memakai rasa ini ya memang sangat-sangat sulit ya. Masalah harga itu kadang kalau rasane seneng ya orang itu ditarik berapapun pasti dibeli ya gitu ya Mbah ya. Malah dilebihin ya karena itu tadi ada nilai seninya tersendiri itu ya. Iya. Nah, ini Mbah, untuk jenengan kok bisa belajar, ini kan ada gurunya, tapi kan apakah dari keluarga jenengan itu ada terah seni gitu loh saya, kok bisa membuat seperti ini? Kan kalau tidak orang mempunyai jiwa seni kan sangat-sangat sulit sekali. Oh iya, ya sebenarnya dulu saya juga ini pernah kerja di seni di seni ya, jalur seni gitu ya. Jalur seni gitu. Di jalur seni mungkin di lukisan atau di apa gitu. Jadi ini tinggal menyalurkan bakat. Menyalurkan bakat. Berarti di samping membuat kurungan ini berarti jenengan bisa ngelukis nih ceritanya gitu. Kalau melukis binatang atau melukis apa? Ya cuman bisa-bisaan aja. belum bisa beneran. Belajar sebenarnya. Bikin kurungan juga ini, sangkarnya juga belajar kan, namanya belajar kan ya, orang itu kan belajar dari lahir sampai ke liang lahat kan. Iya, belajar terus. Lahat harus belajar terus ya. Oke. Ya mungkin ini dulu yang saya tanyakan ya Mbah. Mungkin lain kali ya kita bahas lebih spesifik ya, mungkin dalam pembuatannya nanti kita akan lihatkan prosesnya itu dari bahan bambu apus ya, bambu apus yang mungkin panjang rosnya itu minimal 80 cm Mbah ya. Nggak nyampe ya, biasanya itu 60-55 itu udah panjang. Itu kalau untuk yang buat yang Mataraman itu kan agak panjang Mbah. Ya itu paling panjang sekitar 58-60 itu. 50. Udah panjang. Kalau yang kubah malah kapus loh. Ya kapus. Kalau yang kubah berarti malah malah sama. Lebih. Sama. Karena kan rujinya itu iras, langsung sampai ke atas. Kalau yang ukir itu. Ukir berarti kalau ukir itu berarti ada ukirannya, nanti iras sama ruji ya. Iya, iras jadi satu enggak? Itu buatnya ya kalau saya mungkin ya 1 hari dapat 1 bisa benda itu Mbah. Ini berarti membutuhkan ketelitian ya, bener-bener. Ya betul ya. Nanti kita sambung lagi di season yang berikutnya pada saat Mbah Man ini membuat sangkar ya, mungkin dari meraut bambu, mengukir, perangkai dan lain sebagainya. Nanti kita kupas lagi di
yang akan datang gitu Mbah. Itu saja ya. Ya sekarang pesan jenengan terhadap penggemar perkutut nih Mbah. Pesan jenengan terhadap perkutut dengan sangkar-sangkar yang berkualitas ini, apakah akan membuat performan perkutut tanggungannya akan lebih bagus, seneng karena sangkarnya ini kan sangat istimewa. Itu mungkin dari pengalaman jenengan bisa disampaikan sehingga nanti penggemar penghobi perkutut ini, terutama yang Katurangan ini, memang benar-benar menyiapkan suatu sangkar ini yang sangat istimewa untuk perkutut Katurangan yang dia miliki Mbah. Ya kalau biasanya emang ini, kalau perkutut Katurangan itu emang harganya di atas rata-rata. Iya. Apalagi kalau ini pakai sangkar yang di atas rata-rata lebih itu akan meningkatkan harga itu. Ya Mbak. Ya sangkar itu nomor 1 itu sebenarnya juga. Iya. Biarpun perkutut harga 20.000, sangkarnya yang lebih mahal juga membuat harga lebih mahal juga itu. Karena dia kan beli seninya tadi itu yang mahal kan. Oh iya. Berarti kan intinya kan kalau kita merawat perkutut, kalau bisa kan dikasih tempat yang bagus gitu ya Pak. Ya, sehingga itu kan sama aja kan apa itu namanya, menyenangkan yang penghuni. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau penghuninya senang, berarti akan ada manifestasi tersendiri terhadap pemiliknya ya. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi kalau ada waktu yang memungkinkan Mbah ya. Ya mungkin bisa saja. Oke. Ya ini saya ucapkan terima kasih Mbah Man sudah panjang lebar menerangkan tentang pembuatan sangkar perkutut yang istilahnya sangat istimewa sekali, karena tidak menjual sangkar tapi menjual seni intinya di situ Mbah ya. Oke ya. Ya terima kasih Mbah.